Dulu, Indonesia sempat mengalami masa demokrasi parlementer. Tetapi banyak ketidakstabilan yang terjadi dalam sistem tersebut. Bapak Soekarno, selaku presiden pada saat itu, akhirnya ketemu sebuah solusi. Dan solusi itu ikut merubah sistem pemerintahan Indonesia. Pergantian dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin berawal dari dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Soekarno. UUD 1945 kembali diberlakukan dan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Awalnya, demokrasi terpimpin bertujuan menata kembali sistem pemerintahan yang kurang stabil semasa demokrasi parlementer. Tapi nyatanya, kekuasaan presiden saat itu terlalu besar, sehingga pemerintah mengarah ke otoriter. Misalnya, presiden langsung menunjuk anggota MPRS, padahal harusnya dipilih lewat pemilu. Lalu pengangkatan presiden seumur hidup, padahal harusnya dipilih setiap 5 tahun sekali sesuai UUD 1945. Terkait pelaksanaan politik luar negeri, ada beberapa contoh. Pertama, Oldevo dan Nevo. Oldevo adalah sebutan untuk negara barat yang sudah mapan ekonominya sejak lama dan biasanya kapitalis. Sedangkan Nevo adalah sebutan untuk negara-negara baru yang biasanya sosialis. Di masa ini, Indonesia lebih condong bekerja sama dengan Nevo. Kedua, sempat ada konfrontasi dengan Malaysia yang dipicu proklamasi berdirinya Federasi Malaysia di tahun 1963. Soekarno menentangnya saat itu karena kejadian tersebut dianggap sebagai bagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara. Akhirnya, hubungan diplomatik mereka pun terputus. Lalu, Soekarno mengeluarkan Dwi Kora. Di tengah ketegangan yang terjadi, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kejadian ini memicu Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965. Ketiga, berdirinya gerakan non-blok. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut politik bebas aktif. Artinya tidak memihak blok barat maupun blok timur. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia sebagai salah satu pencetus berdirinya gerakan non-blok. Gagasan itu pertama kali muncul tahun 1955 saat konferensi Asia Afrika di Bandung. 6 tahun kemudian, GNB diresmikan melalui konferensi tingkat tinggi di Yugoslavia. Terakhir, juga sempat konfrontasi dengan Belanda karena tidak menepati janjinya membebaskan Irian Barat. Janji itu tertuang dalam hasil konferensi meja bundar. Merasa dikhianati, Indonesia akhirnya membatalkan hasil KMB secara sepihak dan Uni Indonesia-Belanda bubar di tahun 1956. Beberapa tahun setelahnya, hubungan diplomatik pun terputus. Seluruh warga Belanda yang ada di Indonesia dipulangkan, begitu juga duta besar dan para ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda dipanggil pulang ke Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Swansea untuk menandingi negara Papua buatan Belanda. Puncak konfrontasi pun terjadi saat Soekarno mengeluarkan Trikora. Untungnya hal ini tidak berakhir sia-sia. Di tahun 1962, Indonesia dan Belanda sepakat untuk berunding di markas besar PBB dan akhirnya menyepakati New York Agreement. Situasi ekonomi di awal masa demokrasi terpimpin tidak terlalu bagus. Karena itu, Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Pertama, beliau membentuk Dewan Perancangan Nasional yang dipimpin Muhammad Yamin. Tugas Dewan adalah sebagai berikut. Beberapa tahun setelahnya, Depernas digantikan oleh Badan Perancangan Pembangunan Nasional yang dipimpin langsung oleh Soekarno. Kedua, pemerintah melakukan penurunan nilai untuk menekan inflasi dan jumlah uang yang beredar. Saat itu,
Uang Rp500 hanya bernilai Rp50 dan uang Rp1.000 hanya bernilai Rp100. Lalu simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Terakhir, dikeluarkan deklarasi ekonomi atau dekon yang sebenarnya bertujuan mencapai kemajuan ekonomi. Tapi pada pelaksanaannya, dekon tidak bisa mengatasi kesulitan ekonomi, masalah inflasi, dan perekonomian Indonesia malah jadi stuck. Di masa ini, persaingan antara kekuatan politik sangat memengaruhi kehidupan sosial. Contohnya ajaran Nasakom yang memperkuat PKI saat itu. Dengan Nasakom sebagai pegangan PKI, hampir semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, pendidikan, bahkan media massa, berada di bawah dominasi politiknya. Tak hanya itu, bidang seni budaya pun tak luput dari upaya dominasi PKI. Karena itu, seniman dan budayawan memproklamasikan manifesto kebudayaan dengan harapan bisa lepas dari dominasi tersebut. Sayangnya, Manikebu mendapat kecaman keras dari lembaga kesenian rakyat yang pro-PKI. Presiden saat itu pun sepakat. Akhirnya Manikebu dilarang pemerintah, dan usai sudah cerita tentang masa demokrasi terpimpin.